Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi, SH MPD, dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nama Putri Nermeliani, kelas 1 DPGSD, dengan NIM 231012522090. Saat ini saya berada di wilayah Universitas Lambung Mangkurat. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang memiliki peran sentral dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang bagian-bagiannya saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa terdapat pada zaman Kerajaan Kutai, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kerajaan Majapahit. Dalam zaman sebelum Majapahit ada kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan zaman penjajahan, yaitu penjajahan dari Belanda dan Jepang. Kebangkitan nasional. Banyak muncul pergerakan nasional seperti yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 yang merupakan pelopor pergerakan nasional. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua ada munculnya Syarikat Dagang Islam, yaitu pada tahun 1909. Dan ketiga ada tahun 1927, yaitu munculnya Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Proses perumusan Pancasila. BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada 29 April 1945. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkenaan dengan politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara. BPUPKI. Dalam sidang pertama, BPUPKI dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada 29 April 1945. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkenaan dengan politik ekonomi dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI. Agenda sidang kedua BPUPKI membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang, ekonomi dan keuangan, pembelajaran negara, serta pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Sebelum proklamasi kemerdekaan terjadi peranan kekalahan Jepang dalam Perang Kedua, serangkaian peristiwa menuju proklamasi, dan disahkan peristiwa Rengas Dengklok. PPKI melakukan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sidang kedua pada 19 Agustus 1945, dan juga sidang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pancasila pada masa setelah reformasi, yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yaitu pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu, Soekarno lah yang membacakan teks proklamasi tersebut. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Menek. Selanjutnya ada Pancasila pada masa setelah proklamasi. Saat itu, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya ada Pancasila pada masa setelah reformasi.
Pasca reformasi, Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai alat politik negara pada Mei 2016. Meskipun nilai yang terkandung dalam Pancasila saat itu masih relevan dengan tujuan cita-cita Indonesia, namun saat ini pengimplementasiannya perlahan menghilang. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara umum, filsafat merupakan hasil pemikiran manusia yang kritis dan radikal, mendalam, sampai pada intinya, yang membahas secara menyeluruh sampai pada hakikatnya untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan secara praktis, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri atas 5 sila. Pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang bagian-bagiannya saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, hierarkis, dan berbentuk piramidal. Dalam filsafat Pancasila terdapat nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama ada nilai, norma, dan juga moral. Yang pertama ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Selanjutnya ada norma. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa nor yang artinya patokan, kaidah, atau pedoman. Norma yang berlaku di masyarakat ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos yang artinya kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan juga perbuatan manusia. Selanjutnya ada hubungan nilai, norma, dan juga moral. Hubungannya yaitu agar nilai menjadi lebih berguna dalam sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan lagi menjadi lebih objektif. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai itu adalah norma. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Selanjutnya ada hierarki nilai. Hierarki nilai ialah serangkaian nilai baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah di mana susunan moral dan ideologis didirikan. Kita dapat mendefinisikan hierarki nilai sebagai struktur di mana kita menempatkan keyakinan dan sikap yang menentukan perilaku kita, menetapkan masing-masing dari mereka sebagai kepentingan tertentu. Selanjutnya adalah etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanisme. Karenanya, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama ada asal mula langsung. Ada 4 aspek, yaitu asal mula bahan, bentuk, karya, dan juga tujuan. Secara singkat, Pancasila memiliki asal mula bahan yang berasal dari nilai adat, budaya, dan religius bangsa Indonesia.
Ya, selanjutnya ada asal mula bentuk, yaitu melibatkan peran penting Soekarno, Hatta, dan anggota BPUPKI dalam merumuskan dan membahas Pancasila. Yang ketiga ada asal mula karya, yaitu mengacu pada peran PPKI, lembaga yang mengesahkan Pancasila, negara yang sah. Keseluruhan proses ini menjadi dasar filosofi bagi Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Selanjutnya ada asal mula yang tidak langsung, istilah yang merujuk pada nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi negara, yaitu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat ada dua, yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memungkinkan pengembangan atau pemikiran baru. Sementara ideologi tertutup bersifat mutlak, mencakup segala bidang kehidupan dan seringkali diterapkan dan dipaksakan oleh sebuah kelompok. Selanjutnya ada ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ideologi partikular adalah keyakinan yang terkait erat dan kepentingan, sementara ideologi komprehensif mencangkup semua aspek kehidupan sosial dan bertujuan untuk transformasi sosial besar. Hubungan antara filsafat dan ideologi, yaitu filsafat merupakan sistem nilai dan pandangan hidup yang dalam konteks ideologi menjadi landasan untuk pandangan dan sistem pemikiran yang lebih konkret. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang mencari nilai, norma, dan cita dan seringkali bersumber dari filsafat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan dinamis. Keterbukaan ideologi Pancasila tidak merubah nilai dasarnya. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam pembukaan undang-undang. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencangkup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun salah satu ideologi Pancasila yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Selanjutnya ada negara Pancasila. Negara Pancasila adalah negara yang menunjukkan prinsip Pancasila dalam kebijakannya. Pancasila juga dijadikan sebagai syarat dasar hukum negara dan merupakan panduan bagi negara di dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis, transformatif, dan juga terbuka. Hal ini berarti Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan yang berkembang di kehidupan masyarakat. Ideologi terbuka yang ada dalam Pancasila bukan berarti nilai-nilai yang ada itu bisa diubah, namun wawasan yang ada itu bisa dibuat menjadi lebih konkret. Itulah sebabnya sebuah ideologi bisa memecahkan masalah-masalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan pedoman dan idealisme yang dipercaya. Selanjutnya ada negara Indonesia, paham kesatuan. Hal ini berarti negara
merupakan kesatuan unsur-unsur penyusunnya, baik individu maupun sosial sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Selanjutnya ada negara paham kebangsaan. Paham kebangsaan sama dengan nasionalisme. Tujuan nasionalisme sendiri dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta suatu bangsa terhadap negara dan tanah airnya sendiri. Selanjutnya adalah negara paham integralistik. Dalam paham integralistik memberikan suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan bagian-bagian yang membentuk negara. Negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun golongan itu sebagai golongan besar. Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Setiap negara dibangun di atas filsafat tertentu yang merupakan perwujudan dari apresiasi rakyatnya. Karena filsafat sejalan dengan apresiasi dan watak masyarakatnya, maka filsafat ini tidak dapat dipinjam dari negara lain. Karena filsafat merupakan perwujudan watak dan cita-cita suatu bangsa. Pancasila adalah sumber hukum materi. Itu setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Selanjutnya ada hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Hubungannya ialah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta merupakan kesatuan unit perpaduan antara nilai dan norma yang bersatu. Pancasila sendiri mengeluarkan nilai-nilai yang mampu menggalakkan dan juga memperkasakan perhikmatan dalam perangkat Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah inti pembukaan Undang-Undang 1945 dan mempunyai posisi yang kuat dan tetap serta tidak boleh diubah. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan, yaitu adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, serta Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan, yaitu Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia. Pandangannya telah diajarkan kepada warga negara Indonesia sejak kecil, dimulai dari kewajiban siswa sekolah dasar untuk membaca setiap butir agar dapat lebih memahami sejarah dan juga nilai-nilai Pancasila pada tahap pendidikan tinggi. Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution yang berarti adalah undang-undang dasar. Dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-harinya memakai kata tersebut. Namun, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi berasal dari bahasa Yunani yaitu constituere yang berarti membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilahnya itu adalah constitution yang disebut juga dalam bahasa Indonesia dengan konstitusi. Dalam praktek itu berarti lebih luas daripada pengertian UUD, tetapi juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 29 ayat, yang ketiga adalah terdiri dari 4 pasal yaitu aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Selanjutnya ada penutup memuat penjelasan umum serta khusus. Perubahan sistematika Undang-Undang 1945 sebelum amandemen mencangkup bagian pembukaan, batang tubuh, dan juga penutup. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar sesudah amandemen, yaitu setelah mengalami serangkaian amandemen UUD 1945 mengalami perubahan sistematika.
Selanjutnya adalah tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan juga membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak dari para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Yang pertama ada mengatur kekuasaan, yang kedua ada mengatur hubungan pemerintahan dan juga rakyat, yang ketiga ada menentukan batasan-batasan kekuasaan, dan yang keempat adalah mengatur proses perubahan, dan yang terakhir adalah mengatur hukum. Lembaga negara menurut undang-undang. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Yang keempat ada presiden. Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kelima ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial, serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Yang keenam ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Yang ketujuh ada MK atau Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang kedelapan ada Komisi Yudisial, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Hubungan selanjutnya ada hubungan antara lembaga-lembaga berdasarkan undang-undang. Yang pertama ada hubungan antara MPR dengan presiden, yaitu presiden dan MPR dipilih langsung oleh rakyat menurut UUD pada pasal 1 ayat 2 dan pada pasal 6A ayat 1. Selanjutnya ada hubungan MPR dengan DPR, yaitu MPR mempunyai tugas yang sangat luas, salah satunya adalah memulai wewenang DPR. Selanjutnya adalah hubungan antara BPK dan juga DPR, yaitu BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab keuangan negara dan hasilnya tersebut diberitahukan kepada DPR. Selanjutnya ada struktur lembaga negara sebelum amandemen. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR, yaitu MPR merupakan lembaga tertinggi, selanjutnya diikuti oleh Presiden, DPR, DPA, BPK, dan juga Mahkamah Agung. Sedangkan struktur lembaga sebelum amandemen yaitu terdiri dari MPR, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan juga KY. Hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Latar belakang sejarah HAM sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Semua itu muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan juga martabat sebagai akibat dari tindakan wewenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan juga kezaliman. Selanjutnya ada awal perkembangan HAM, yaitu sejarah mencatat telah terjadi di Inggris. Perjuangan HAM tersebut berlangsung melalui dua peristiwa. Yang pertama yaitu dimulainya penandatanganan Magna Carta pada tahun 1215 yang merupakan cermin dari perjuangan rakyat dan bangsa bagi pembatasan kekuasaan oleh Raja Johann Lachlan. Yang kedua adalah penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I yang berisi tentang hak-hak rakyat beserta jaminannya.
Selanjutnya ada ruang lingkup HAM, yaitu meliputi hak pribadi, hak milik pribadi dan juga kelompok, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada pengertian HAM. HAM ialah hal yang mencangkup hak-hak yang melekat pada setiap individu yang diakui oleh norma-norma universal. Selanjutnya ada tujuan HAM adalah melindungi kebebasan dan juga martabat manusia. Sedangkan peran pemerintah dalam HAM yaitu memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak-hak tersebut melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi yaitu yang pertama ada pelanggaran hak kemerdekaan seperti penangkapan, penahanan, atau penganiayaan. Yang selanjutnya ada perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal-usul mereka. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi perempuan seperti kekerasan fisik ataupun seksual. Aktualisasi Pancasila. Yang pertama ada paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dalam paradigma pembangunan terbagi menjadi Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek, Polexos Bud Hankam, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan juga sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi, yaitu ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia, maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama pada praktek-praktek elit politik yang dihinggapi penyakit KKM. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma gerakan reformasi terbagi menjadi gerakan reformasi, reformasi hukum, politik, dan juga ekonomi. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-katanya saja yang indah, namun semua itu harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif dan juga aktualisasi subjektif. Selanjutnya ada tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Manfaat belajar Pancasila selama 1 semester adalah belajar Pancasila bagi saya selama perkuliahan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar, norma, dan juga etika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hal ini dapat membentuk karakter saya untuk meningkatkan kesadaran akan pluralitas serta memupuk semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air. Pemahaman Pancasila juga memberikan saya landasan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan juga berkeadaban. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.